Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ni'matin. Wa bil ni'matil islam wal iman. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah dalam kehidupannya, maka difahamkan atasnya pengetahuan agamanya. Mudah-mudahan kehadiran kita secara online ini menjadi tanda bahwa Allah berkenan baik buat kehidupan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya Engkau yang kami maksudkan. Wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu yang kami tuju. A'tini bima'rifataka wa mahabbataka, maka berikanlah kami cahaya kemakrifatanmu dan cahaya pengenalanmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, sahabat mulia, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam majelis online yang sudah kurang lebih 6 bulan berturut-turut jumpa dalam visual. Mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah dan kita diberikan oleh Allah berkah karunia-Nya dan petunjuk-Nya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sahabat mulia keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Pada beberapa kesempatan yang lalu, ada pertanyaan yang menarik berkaitan dengan tantangan demi tantangan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Paling tidak ada 2 orang penanya yang saya rangkum dengan pertanyaan yang barangkali ini menjadi pertanyaan kita bersama. Lebih-lebih bagi kita yang sedang berada di dalam ujian masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada 2 orang penanya yang bisa kita simpulkan dengan mempertanyakan kenapa hidup ini semakin lama semakin berat. Tidak hanya bertambahnya usia, tetapi juga bertambahnya zaman, bertambahnya masa. Ini memiliki variabel-variabel tantangan yang tidak sedikit. Dan hampir di antara kita selalu merasa hidup ini menjadi lebih berat. Pertanyaannya, kenapa hidup ini menjadi berat? Paling tidak ada 3 hal. Nanti coba kita renungkan bersama, kita pahami bersama, gitu. Ya, maka mudah-mudahan menemukan solusi. Coba direnungkan, mengapa hidup ini menjadi semakin berat? Yang pertama, coba kita perhatikan, barangkali perlu kita renungkan tentang orientasi hidup.
hampir kebanyakan di antara kita, hidup ini terasa semakin berat karena orientasi, tujuan dari hidup ini sebenarnya. Apa yang menjadi tujuan kita? Dalam bahasa agama barangkali menjadi sederhana bahwa hidup kita ini menjadi semakin berat karena tujuan kita semata-mata duniawiah. Artinya apa? Tidak menyentuh sedikit pun sisi ukhrawi, sisi akhirat. Barangkali lebih jelasnya demikian. Hidup kita berputar-putar, berorientasi pada having, kepemilikan, tanpa sedikit pun menyinggung faktor kemanfaatan. Nah, jadi kepemilikan dan kemanfaatan. Idealnya, keinginan kita untuk berhasil dengan memiliki banyak hal, itu tidak titik, tetapi harusnya koma. Hidup menjadi berat bila berorientasi kepemilikan dan itu titik, tidak koma. Hidup menginginkan punya ini, punya itu, mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Ini menjadi tantangan bagi kita. Kenapa? Karena dengan kehidupan yang demikian, maka kita seakan-akan mengejar sesuatu yang berkaitan dengan kebanggaan diri. Dan itu lelah. Nah, ini penting buat kita bersama. Pagi, siang, malam bekerja, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Terlebih-lebih, sesuatu itu harus kita miliki karena harus mengalahkan apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang dimaksud berorientasi hanya pada sekedar kepemilikan. Kita merasa bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kita harus lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Begitu. Maka tidak hanya sekedar kita ini menjadi rakus dan serakah, karena tidak boleh ada orang yang memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Nah, jika ini yang dilakukan, maka kita menemukan khayalan-khayalan, karena setiap langit selalu ada yang lebih tinggi lagi, selalu ada langit yang di atasnya. Betapapun keberhasilan kita memiliki sesuatu tersebut, itu selalu akan ada yang lebih dari kita. Dan ini yang membuat lelah, dan ini yang membuat berat, karena tujuannya adalah ingin memiliki titik. Terlebih memiliki duniawi. Nah, maka hidup ini menjadi lebih menantang bila bukan titik dalam kepemilikan, tetapi kemanfaatan. Nah, kalau sudah kemanfaatan, ini mengubah dari persoalan materi kepemilikan menjadi materi kemanfaatan. Seberapa jauh kemanfaatan itu dari apa-apa yang kita punyai. Sehingga pertanyaan sederhananya adalah untuk apa yang sudah kita punya itu. Inilah tantangan. Ya, mengubah kepemilikan, having, menjadi nilai value, kemanfaatan bagi orang lain. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka hidup menjadi ringan. Gitu. Kenapa? Karena kita punya porsi semangat besar. Kelelahan demi kelelahan itu akan terbayar nanti di akhirat. Karena kita tidak sekedar berhenti untuk mengaku, aku punya ini dan punya itu. Bukan itu standar keberhasilan yang kita lakukan. Lalu apa? Apa manfaatnya setelah punya ini dan punya itu? Bukan sekedar dikenal bahwa kita ini kaya, punya ini dan, tapi untuk apa kekayaan itu? Apa manfaatnya? Maka terjadi proses transformasi dari kepemilikan menjadi transformasi nilai-nilai kemanfaatan. Nah, ini barangkali yang menjadi berat. Sebab kalau berorientasi kepada sekedar tujuannya itu having, kepemilikan, maka kita tidak pernah berhenti.
selalu dahaga, karena ada orang yang lebih dari kita. Kepunyaan, kepemilikannya lebih banyak, lebih besar, lebih indah dari apa yang kita punyai. Tapi apabila berorientasi kepada transformasi nilai, mengubah menjadi daya manfaat, maka kita akan menemukan kepuasan demi kepuasan. Sebab dalam kerangka berpikir komparatif, perbandingan, itu bisa jadi apa yang kita miliki ini sedikit, begitu, tapi kemanfaatannya besar karena pemberiannya tepat waktu, tepat guna, dibandingkan dengan mereka-mereka yang punya hal-hal yang banyak dan besar tetapi tidak memiliki kemanfaatan apapun. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah, begitu tujuan itu didapat, maka insya Allah hidup itu agak terasa ringan. Karena kita bukan mengejar materi, tetapi kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, kemudian kita ubah menjadi daya manfaat, menjadi value, bernilai bagi orang lain. Ya, itu yang pertama. Coba direnungkan, benarkah orientasi tujuan kita kerja siang malam mengumpulkan uang, ya, itu membangun fasilitas untuk apa? Kalau sekedar untuk kebanggaan bahwa kita ini punya lebih daripada yang lain, maka insya Allah pasti sia-sia, karena selalu ada yang lebih dari kita, ada yang lebih dari kita, sehingga kita akan menjadi berat karena hidup serasa mengejar sesuatu yang tak mungkin bisa kita kejar, ya. Padahal hidup itu dituntut adalah bukan persoalan having, tapi bagaimana mentransformasi kepemilikan itu menjadi value, kemanfaatan, nilai daya guna bagi orang lain. Nah, itu yang pertama. Mari kita renungkan betul-betul. Coba mulai sekarang arah kompas kehidupan kita, tujuannya dipertegas dan diperjelas, ya, gitu. Orientasinya jangan cuma duniawi, tetapi juga ukhrawi. Bukan hanya berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Alhaakumut takatsur, itu bermegah-megahan, bangga-bangga dengan yang banyak, bukan. Tetapi kita mengubahnya walaupun sedikit, walaupun apa yang kita punyai itu pun kita berbangga di dalam transformasi nilai, besarnya kemanfaatan bagi kehidupan orang lain. Yang kedua, barangkali yang patut kita renungkan dan kita introspeksi, kenapa hidup itu semakin berat? Bisa jadi yang kedua ini, gitu. Apa itu? Bersandar dan berharap, begitu, ya, terhadap sesuatu selain Allah. Benar kan? Kapan kita merasa berat dalam hidup? Karena kita merasa hidup ini kita tanggung, kita pikir sendiri. Ya, padahal jelas bahwa kita ini hidup di sini itu dalam rangka menunaikan tugas ibadah. Sehingga Allah memberikan amanah kepada kita, memberikan tugas kepada kita. Ya, tetapi Allah memberikan peluang, bila ada sesuatu yang membatasimu, yang membuat kamu tidak berdaya, maka minta tolonglah kepada aku. Ya, itulah kenapa agama kita mengajarkan untuk selalu meminta tolong kepada Allah. Jadi bersandar kepada selain Allah, kekuatan-kekuatan selain Allah, itu, ya, pada puncaknya dalam bahasa motivasi disebut percaya diri, gitu, ya, itu terbatas, gitu. Percaya itu percaya kepada kekuasaan Allah, percaya pada kekuatan Allah. Ya. Sebab kalau seseorang itu terlalu percaya, bersandar pada kemampuan diri, ingat, dia pasti akan kecewa. Karena diri ini lemah. Diri ini dirancang oleh Allah lemah. Kenapa? Iya. Karena dengan keinginan kita yang tak terbatas, sementara daya ini terbatas, tubuh ini lemah, maka Allah menginginkan kita memanggil Dia, melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Itu mekanisme yang diinginkan oleh Allah. Tetapi seringkali kita sombong,
Karena merasa kemampuan ini ada, maka kita merasa sombong, bersandar pada kemampuan diri. Ya, gitu. Bukankah hidup itu terasa berat akibat kekecewaan-kekecewaan yang kita tangguh? Salah satunya adalah kekecewaan, begitu ya, karena apa-apa yang kita inginkan seringkali tidak terwujud, karena kita selalu bersandar pada diri sendiri, pada kemampuan diri tanpa melibatkan Allah. Yakinlah, bersama Allah kita bisa. Selain kekeliruan bersandar kepada diri, kita juga bersandar, berharap kepada selain Allah. Maksudnya apa? Berharap balasan. Gitu. Ya. Kita ini berbuat sesuatu, bekerja, lelah, ya, melakukan sesuatu, melakukan tindakan berprestasi, selalu punya harapan-harapan yang balasannya adalah dari makhluk, tidak dari Allah. Dalam bahasa agama, kurang ikhlas. Berharap balasan dari makhluk. Sementara kita jumpai desain Allah bahwa makhluk itu akan mengecewakan kita. Itu kembali lagi, bersandar kepada selain Allah, berharap balasan kepada selain Allah selalu berujung pada kekecewaan. Maka menjadi lebih berat lagi hidup ini, berisi tentang kekecewaan. Karena terus terang tidak ada yang lebih berat di antara penderitaan kecuali dikecewakan. Maka pada poin yang kedua, hendaknya kita meluruskan kembali ya, keharapan dan keinginan kita bersandar kepada Allah saja, berharap balasan kepada Allah saja. Dengan kedua hal, bersandar dan berharap kepada Allah, tujuan juga diluruskan, poin yang pertama, begitu. Maka insya Allah di dalam hidup agak terasa, gitu, terbantu, ada daya yang membantu kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah menginginkan kita untuk tujuannya adalah segala apa yang diberikan oleh Allah itu disyukuri dengan cara mengubah, mentransformasi menjadi nilai kemanfaatan bagi semesta alam. Sehingga kita bersandar hanya kepada Allah dan berharap balasan pun kepada Allah, tidak selain Dia. Yang ketiga, ini penting. Barangkali ini yang menjadi lebih berat dan agak berat. Apa itu? Coba dievaluasi, kemungkinan besar kita memiliki salah positioning. Salah memposisikan diri di hadapan semesta. Kita mendudukkan diri menjadi satu-satunya yang paling penting. Sehingga kita menginginkan semuanya harus menyesuaikan dengan kemauan kita. Lupa kalau di atas kita itu masih ada Allah. Maka seharusnya adalah kita memposisikan diri ya, untuk menuntut diri kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan sebaliknya, Allah yang disuruh menyesuaikan dengan keinginan kita. Bukankah ini kan persoalannya kan? Kita seringkali tidak menerima keadaan karena kita menginginkan Allah agar menyetujui apa yang kita inginkan. Sementara seorang hamba Allah yang mukhlis adalah yang sibuk menyesuaikan dirinya, gitu, keinginan dirinya dengan keinginannya Allah. Sehingga seringkali kalau dalam bahasa tasawuf, dalam puisi-puisi tasawuf disebutkan, gitu loh. Sungguh di antara banyak kehidupan, banyak masyarakat, banyak orang selalu menganggap ajaib itu apabila semua keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi bagi kami para sufi berbeda.
Yang dikatakan keajaiban adalah ketika keinginan Allah kita wujudkan. Bukan Allah yang mengabulkan keinginan kita, mewujudkan keinginan kita, tapi kita yang mewujudkan. Itu namanya keajaiban. Bagaimana seorang individu memproses diri untuk bisa berserah, untuk bisa tunduk patuh terhadap perintah dan kenyataan yang diberikan oleh Allah. Ini tantangan luar biasa. Yang kalau itu berhasil, itulah keajaiban. Dan sesungguhnya keajaiban adalah itu. Barangkali itulah mukjizat yang sebenarnya. Ya. Maka di antara kebiasaan para ahli tasawuf, itu tidak terlalu heran apabila ada orang yang dikabulkan permintaannya oleh Allah. Kenapa? Karena beliau-beliau itu sibuk mewujudkan apa-apa yang keinginan Allah. Bukan Allah yang disuruh untuk mewujudkan keinginan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di penghujung tahun ini, mudah-mudahan ini menjadi pesan, menjadi pengingat kita. Mari kita introspeksi. Ya, kita berpikir ulang, ya, kita mengarahkan ulang jalur kompas kehidupan kita. Sudahkah tujuan kita tidak sekedar having, tidak titik, tapi koma. Ya. Kita memerlukan value, nilai kemanfaatan. Gitu. Kita transfer semua apa yang kita punyai, kita miliki, yang selama ini kita kejar, kita kumpulkan. Itu pertanyaannya bukan seberapa banyak, tapi seberapa besar kemanfaatan yang bisa diberikan dari apa yang kita punyai. Sehingga kalau Anda kaya bukan berarti titik, Anda sukses. Belum, itu masih koma. Untuk apa kekayaan? Anda belajar, pandai, iya, tapi untuk apa kepandaian? Anda kuat, iya, berhasil, tapi untuk apa kekuatan itu? Dan Anda berkuasa, untuk apa kekuasaan itu? Itu jauh lebih penting, sehingga memberikan makna dalam hidup. Ya. Sehingga kita punya orientasi yang jelas. Kemudian jangan lupa bersandar dan berharap hanya kepada Allah. Walaupun semua masih berlatih dan tertatih-tatih mengupayakan. Dan yang ketiga, jangan salah tuntutan. Tuntutlah dirimu untuk menyesuaikan dengan keinginan Tuhanmu. Jangan kau tuntut Tuhanmu untuk menyesuaikan keinginan dirimu. Itu barangkali Bapak Ibu, keluarga besar PT Catur Alam Perkasa. Sehingga hidup kita menjadi tidak berat. Dengan kunci ini, mudah-mudahan kita menemukan angin segar, harapan baru ya di masa depan. Karena sebenarnya hidup yang kita lalui ini menjadi berat karena kita punya salah persepsi tentang kehidupan. Kita salah memaknai peristiwa dan kita tidak pernah mengambil hikmah yang tepat dari peristiwa-peristiwa yang ada. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.